Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan materi kimia untuk kelas 12 semester genap. Kita akan bahas bab 1 itu adalah senyawa karbon. Di kelas 12 ini senyawa karbon yang kita pelajari tentang gugus fungsi. Sebelum kita ke gugus fungsi, saya mengingatkan kembali pada kamu bahwa senyawa karbon ini pernah kita pelajari di kelas 10, yaitu tentang hidrokarbon. Masih ingat kan? Hidrokarbon itu adalah yang kita bahas, namanya saja senyawa hidrokarbon. Berarti senyawa yang terdiri atas hidrogen dan karbon. Jadi tidak ada atom lain. Senyawa karbon atau hidrokarbon yang dibahas dulu itu adalah alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kamu sudah belajar tentang alkana, alkena, alkuna. Tata namanya juga. Nanti kita akan belajar, kita tambahi dengan gugus fungsi. Nah, kelas sekarang yang kita bahas adalah gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah suatu gugus atom yang menentukan sifat dari suatu senyawa. Senyawa yang memiliki gugus fungsi yang sama memiliki sifat yang relatif sama. Yang akan kita pelajari itu adalah gugus fungsi ada 7. Yang pertama halualkana, yang kedua alkohol, yang ketiga eter, yang keempat aldehid, yang kelima keton, yang keenam asam karboksilat, yang ketujuh ester. Ketujuh senyawa ini punya gugus fungsi yang berbeda-beda. Untuk halualkana ini adalah X, di mana X itu adalah halogen. Sedangkan ini ikatan yang di sini itu adalah R. R ini alkil. Apa alkil, masih ingat? Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu H. Berikatan dengan halogen itu halualkana. Sedangkan alkohol alkil dengan OH atau gugus hidroksil. Eter gugusnya hampir sama. Ini O-nya hanya saja ada alkil di kiri kanannya. Sedangkan alkohol alkilnya di salah satu ujung saja. Aldehid sama dengan keton gugusnya ini. Ini namanya gugus karbonil. Ini namanya gugus karbonil. Nah, ini karbonil. Sama gugusnya. C yang ikatan rangkap 2 dengan O. C punya ikatan 4. Ingat waktu belajar kelas 1, waktu belajar alkana, C punya ikatan 4. O punya berapa? 2. H berapa? 1. Ini gugus karbonil. Antara aldehid dan keton gugusnya sama. Berbedanya hanya gugus karbonilnya ini di ujung atau di nomor 1. Alkilnya di salah satu sisi. Sedangkan keton itu gugus karbonilnya di tengah. Kiri kanannya ada alkil. Sedangkan aldehid hanya satu sisi yang ada alkilnya. Ini stop di sini. Ya, ini untuk aldehid dan keton. Rumus molekulnya CnH2nO. Kalau C-nya 1 berarti hanya 2, O-nya 1. C-nya 4 berarti hanya 8, O begitu. Berikutnya sama keton, juga rumus molekulnya sama seperti ini tadi, antara alkohol dengan eter. Rumus molekulnya juga sama, CnH2n plus 2O. Ini sama. Hanya saja di sini kalau alkohol biasanya ada hanya ini di ujung, jadi maka dituliskan CnH2n plus 1 OH. Ini hanya kan 2, 1 tambah 1, ini 2 sama. Berikutnya asam karboksilat. Ada gugus karboksil. Gugus karboksil itu ini. Nah, beda ya, kalau karbonil hanya dengan O rangkap, kalau ini dengan O rangkap dan satunya dengan O tunggal. Ini juga sama, ini gugus karbonil namanya. Kalau ini karboksil, kalau ini hidroksil, sedangkan ini alkoksi. Karena ada ini adalah alkoksi, ini adalah hidroksil.
Ini alkoksi, ini karbonil sama, ini karboksil sama. Asam karboksilat di sini karbonilnya ujungnya H, R-nya ada di salah satu sisi. Sedangkan ester alkilnya di ujung sini sama ujung sini, ini tengah-tengahnya di sini. Rumus molekulnya sama antara asam karboksilat dengan ester. Masih ingat ya, alkohol dengan eter rumus molekulnya sama. Rumus strukturnya beda. Ingat pada waktu dulu membahas tentang hidrokarbon, kalau ada senyawa yang rumus molekulnya sama tapi rumus strukturnya beda, disebut dengan apa? Isomer. Nah, ini berisomer antara alkohol dan eter. Ini juga sama, rumus molekul aldehid dan keton sama. Gambarnya rumus strukturnya beda. Karena apa? Gugusnya sama karbonil, cuman kan ini di tengah. Ini alkilnya di kiri kanan, sedangkan ini di ujung. H kan sudah mentok, H katanya kan satu. Alkilnya ada di salah satu sisi. Sedangkan asam karboksilat dan ester sama berisomer karena rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Yang pertama-tama harus kamu pahami beda antara gugus yang satu dengan yang lain supaya tidak salah menentukan nama. Gitu ya. Jadi yang pertama-tama dipahami dulu. Nek alkohol itu gimana? Kalau eter itu gimana? Sama tapi satunya di ujung, satunya di tengah. Aldehid dan keton gugusnya sama, satunya di ujung, satunya di tengah. Asam karboksilat dan ester satunya di ujung, satunya di tengah. Jadi bedanya itu. Paham ya? Lalu sekarang kita ke tata nama. Tata nama senyawa karbon atau senyawa gugus fungsi yang kita pelajari ini tidak beda jauh dengan pada waktu kamu belajar tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Akhirannya aja yang diganti. Coba lihat yang pertama, halo alkana atau alkil halida. Tata namanya diberi nama mirip alkana, hanya didahului dengan nama halogen. Karena halogennya sebagai cabang, maka halogennya dibilang halo. Atau untuk halo alkana yang sederhana diberi nama sebagai alkil halida. Contoh misalnya ini tidak ada contohnya, saya contohin. Misalnya begini, ini halogen. Halogennya namanya apa? Klorin. Tapi diberi nama halo, berarti kloro. Alkananya 2, etana. Alkana kalau C-nya 2, etana berarti kloroetana. Ingat halogen itu apa saja? Ada F, ada Cl, ada fluorin, klorin, bromin, iodin. Kalau sebagai halo maka menjadi fluoro, kloro, bromo, iodo. Nah, ini kloroetana. Itu ya. Berikutnya alkohol. Tata namanya, rantai utama alkohol adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Pada waktu kamu belajar tentang alkana, rantai utama itu adalah rantai yang terpanjang. Di sini berbeda. Walaupun panjang tapi tidak mengandung gugus OH, bukan rantai utama. Jadi syaratnya rantai yang terpanjang dan mengikat gugus OH. Akhiran na pada alkana diganti dengan 0. Jadi kalau C-nya 1 pada alkana metana, maka di sini jenenge metanol. Etana, etanol. Propana, propanol, dan seterusnya. Jadi kalau kamu waktu dulu belajar tentang alkana, alkena, alkuna sudah paham memberi nama senyawa, maka ini tinggal melanjutkan, tinggal mengganti akhirannya saja. Contoh, enggak, masih ada lagi. Dalam penomoran diusahakan gugus OH menepat nomor sekecil mungkin. Maksudnya C yang mengikat gugus OH, ini kan OH, kan C ini yang mengikat, maka ini diberi nomor sekecil mungkin. Jadi ngitungnya harus dari sini 1, 2, 3. C nya nomor 1,
3 kalau alkana kan propana. Maka karena ini alkohol maka namanya propanol. C-nya, OH-nya, gugusnya terikat pada C nomor berapa? Nomor 1, ditulis nomornya. Bu, kalau nggak pakai ditulis nomornya, salah. Kenapa? Karena bisa saja OH ini, gugusnya, alkohol ini saya pindah di nomor 2. Maka menjadi 2 propanol. Kalau saya pindah di sini, bukan 3, tapi ini 1. Ngitungnya dari sini, kan harus diberi nomor sekecil mungkin. Kalau saya pindah ke sini, ini nomor 1, 1, 2, 3, berarti 1 propanol sama. Paham ya? Sekarang ini yang B. C-nya 2, maka namanya, kalau alkana kan etana. Karena ini alkohol, maka namanya etanol. Diberi nomor, Bu. Diberi nomor ini. Ada 1 etanol. Misalnya ini nomor 1, nomor 2. 1 etanol. Tidak perlu. Karena apa? Kalau saya pindah ke sini, ini juga nomor 1. Kalau OH-nya ini saya pindah ke sini, diikat di sini, ini nomor 1. Ngitungnya dari sini, nomor 1, nomor 2. Maka tidak perlu diberi nomor, namanya etanol. Jadi sekarang ini di sini. Ini mestinya ada OH-nya. Ini terlanjur di sini salah, ini tadi ikut ke pencet di sini. Sekarang lihat ini. Alkohol berapa? C-nya 3. Apa? Kalau alkana kan propana. Kalau alkohol propanol. Pakai nomor? Ya. Kenapa? Ingat, gugus fungsinya OH-nya terletak atau diusahakan diberi nomor sekecil mungkin. Berarti kalau nomornya dari sini, nomor 1, 2, 3, gugusnya ada di nomor 2. Nomornya dari sini, dari kiri, 1, 2, 3, tetap ini nomor 2. Maka bisa dari kiri, dari sini boleh 1, 2, 3, atau dari kanan 1, 2, 3. Ini di nomor 2 tetap. Maka ini namanya 2 propanol. Berikutnya. Sekarang alkohol, lihat berapa ini? Rantai terpanjang mana? Lihat, hati-hati, rantai terpanjang bisa saja yang lurus ini 1, 2, 3, 4, 5. C yang mengikat OH harus jadi rantai utama. Ini harus jadi rantai utama, maka lurus. Dari mana ngitungnya? Ingat, OH harus beri nomor sekecil mungkin. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 yang mengikat OH C nomor 4. Tapi kalau dari kiri yang mengikat OH C nomor 2. Jadi di sini ngitungnya. Nah, kalau 5 alkana apa? Pentana. Maka ini pentanol. Alkoholnya di nomor berapa? 2. 2 pentanol. Ada alkil, ada cabang di nomor 2. Cabangnya karena C-nya 1 namanya metil di nomor 2. Ingat, antara angka dengan huruf ada tanda penghubung. Huruf dengan angka penghubung. Angka dengan huruf penghubung. Itu ya. Paham? Sekarang yang E. Lihat, mana yang utama? Yang terpanjang. Ini belok ke bawah. OH harus diberi nomor sekecil mungkin, maka ngitungnya harus dari kanan. Karena kalau dari sini yang mengikat gugus OH itu di nomor 4. Maka ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 alkohol namanya pentanol. Alkoholnya di nomor berapa? 2. Selain rantai utama ada cabang. Ini kan rantai utama semua. Ada lagi satu, ini cabang. Nek 1 namanya metil. Nomor berapa? Di nomor berapa metilnya?
terikat pada C nomor 4. Maka namanya 4-metil 2-pentanol. Nomor 2 itu kamu coba sendiri ya. Ini kebalikannya, ini ada namanya, kamu disuruh menuliskan rumusnya. Saya bantu 1. Butanol berarti C-nya berapa? 4. Di nomor 2, karena 2, oh berarti gugus OH-nya ada di nomor 2. Yang mana nomor 2, dari kiri atau dari kanan? Terserah. Kalau dari kanan, di sini OH-nya. Kalau dari kiri, nomor 2 ini adalah OH. Ini nomor 2 butanol. Itu ya. Berikutnya adalah ether. Ether gugusnya ini O-nya di tengah, alkilnya di kiri dan kanan. Ether dianggap sebagai alkana yang mengikat alkoksi, di mana rantai yang panjang dianggap sebagai alkana, sedangkan yang pendek itu alkoksi. Atom C yang mengikat alkoksi harus memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, contoh. Ini gugusnya alkana, alkoksi alkana namanya. Yang mana alkoksi alkana yang panjang dianggap alkana, yang pendek itu alkoksi. Ini kan sama-sama 1 C-nya. Tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek. Maka dua-duanya terserah. Kalau ini alkana, ini alkoksi. C1 alkana, metana, alkoksi, metoksi. O-nya ikut di sini. Ini namanya metoksi, sudah ada kuningnya itu. Berarti metoksi metana. Sekarang ini yang di kiri C-nya 1, di kanan 3. Berarti yang panjang itu alkana, yang pendek alkoksi. Ikut O-nya, ikut yang pendek. Metoksi propana. Kenapa ada 1-nya? Karena alkananya nomornya dari sini 1, 2, 3. Propana mengikat metoksi di nomor 1, maka namanya 1 metoksi propana. Yang ini yang panjang mana? Di kanan C-nya 1, di kiri C-nya 3. Nah, ini C-nya 3 ini. Propana yang mengikat metoksi. Metoksinya terikat di nomor berapa? Kamu bisa ngasih nomor dari sini 1, 2, 3. Atau dari sini juga sama 1, 2, 3. Di nomor 2 metoksinya terikat, maka 2 metoksi propana. Yang berikutnya, ini C-nya 1, yang di kiri 4. Maka namanya metoksinya ada di nomor 1. Ini 1 metoksi propana. Metilnya ada di nomor 2. Jadi ini kalau alkana tidak pakai ini. Dulu kalau kamu waktu belajar alkana, ini namanya 2 metil propana. Begitu ya. Sekarang ada ini, ada metoksi. Maka jenenge 2 metil 1 metoksi propana. Kok pakai 1, Bu? Iya, karena metoksinya ada di nomor 1. Kalau saya pindah di sini metoksinya, maka namanya 2 metil 2 metoksi propana. Begitu ya. Berikutnya aldehid. Aldehid dan keton sekalian ini. Ada aldehid sama gugusnya tadi sudah saya jelaskan. Ini sama aldehid sama keton. Rumus molekulnya sama, memberi namanya. Lihat, diberi nama sesuai dengan alkana, hanya akhirannya diganti nal. Jadi kalau C1 metana diganti metanal. Kalau ada gugusnya ini metanal, etana, etanal, propana, propanal, dan seterusnya. Dalam pemberian nomor atom C pada gugus fungsi selalu atom C nomor 1. Coba perhatikan. Ini kan di ujung sudah tidak ada C lagi di sini. Selalu di sini, 1 ujung saja. Ini di ujung di nomor 1. Ini ujung wis mentok, ini sudah, kalau H sudah mentok nggak bisa. Kalau ini yang ada gugus fungsinya, berarti ini nomor 1. Jadi C yang mengikat gugus fungsi selalu atom C nomor 1. Hitungnya dari situ. Coba lihat ini. Ini berarti nomor 1, Bu. Nah, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Gugusnya
punya karbonil. Berarti nek gak aldehid keton. Tinggal melihat D-nya nomor 1 apa bukan. Kalau nomor 1 berarti alkanal. Kalau enggak nomor 1 alkanon begitu. Jadi sekarang ini karena 4 butana jadi butanol. Pakai nomor 1 enggak perlu karena ini kan gugusnya di nomor 1, Bu. Iya, tapi kan nggak perlu dikasih nomor karena apa? Ingat, gugus fungsi selalu di atom C nomor 1, ya nggak perlu nama. Sekarang ini gugus, ini nomor 1, gugus fungsinya 2, 3. Karena 3 propanal, nggak pakai nama. Sekarang ini, ingat gugusnya di mana? Ini gugusnya. Berarti atom C ini nomor 1. Kemana? Ke kanan. Kok gak ke kiri? Kalau ke kiri C-nya cuma 4. Kalau ke kanan C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Panjang, paling panjang itu rantai utama. Kalau 5 namanya pentanal. Ini ada pentanal. Ya kan? Selain rantai utama, itu adalah gugus cabang. Ini kan bukan rantai utama, yang rantai utama ini saja. Maka ini cabang, nek siji jenenge metil. Kalau 2 namanya etil. Di nomor 2 ada metil, ada etil. Siapa duluan? Dulu ingat waktu kelas 10 dulu. Abjadnya kan duluan E daripada M. Maka yang ditulis etil duluan di nomor 2. Ini etilnya di nomor 2. Metilnya juga di nomor 2. Maka 2 etil, 2 metil pentanal. Berikutnya keton. Pada dasarnya gugus fungsi dari keton adalah aldehid, dan aldehid sama tadi sudah jelaskan, yaitu gugus karbonil sama. Hanya saja kalau pada aldehid gugus karbonilnya di ujung atau di nomor 1, sedangkan ini di tengah. Pada keton tidak di ujung rantai, tidak harus di tengah-tengah ya. Bisa nomor 2, nomor 3 dan pokoknya kiri kanannya itu ada alkilnya. Tata namanya keton diberi nama sesuai dengan alkana. Hanya akhirannya diganti non. Jadi kalau metana, metanon enggak ada. Kalau alkanon itu yang minimal paling sederhana itu adalah 3. Karena apa? Ini misalnya ya. Ini kan gugusnya. Di sini ada alkil seperti ini. Syaratnya ada alkil itu paling minimal kan 1. Ini juga C-nya juga 1 paling sederhana. Maka kalau keton yang paling sederhana itu C-nya 3, yaitu propanon. Tidak bisa 1 saja. Begini. Ini tidak ada. Berarti ini kan 2. Berarti bukan etanon. Tapi ini berarti nomor 1 di ujung. Ini etanal. Kalau di sini ya, ini etanal. Ini bukan golongan. Ini etanal, bukan etanon karena ini tidak di tengah. Ini ada ujung 1 saja. C-nya di salah satu ujung. Kalau keton syaratnya C-nya itu kiri kanannya ada alkil. Minimal 1 kan. Nah, maka yang paling sederhana adalah propanon. Sekarang contoh yang lain. Ini ada gugusnya di sini keton. Kiri kanannya ada alkil. Langsung dihitung dari mana? Yang mengikat gugus diberi nomor sekecil mungkin, berarti harus dari kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Pentana jadi pentanon kalau alkanon ya. Di nomor berapa gugusnya? 2, berarti 2 pentanon. Berikutnya ini, mana rantai utamanya? Lurus, yang terpanjang. Dari mana ngitungnya? Kalau dari kiri, ini gugusnya di nomor 3. Dari kanan juga nomor 3 sama saja. Berarti bisa dari sini, bisa enggak? Lihat ini. Ada alkil, ada metil. Sama dengan dulu metil juga beri nomor sekecil mungkin. Kalau dari kanan metilnya nomor 4, kalau dari kiri metilnya nomor 2. Maka ngitungnya dari kiri karena pentanonnya kan sama dari kiri kanan tetap 3 pentanon. Maka ada metil di nomor
2, berarti ngitungnya dari sini. 2 metil 3 pentanon. Berikutnya, paham ya? Lalu saya lanjutkan ke asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat gugusnya sama dengan ini, sama dengan ester atau alkil alkanoat. Hanya saja kalau di sini ada alkil, yang ini ada, ini kebetulan nggak ada. Jadi lihat, ini coba kamu perhatikan ya. Ini kita mulai dari tata nama asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam alkanoat kalau C-nya 1 metana jadi asam metanoat. 2 C-nya etana kan kalau alkana, maka jadi asam etanoat. Asam karboksilat diberi nama sesuai dengan nama alkana. Hanya diberi awalan kata asam. Dari kalau etana asam etanoat, nanya diganti oat. Kalau C-nya 3 asam propanoat. Atom C pada gugus fungsi selalu atom C nomor 1 sama dengan aldehid tadi. Selalu nomor 1, jadi ngitungnya ya ini nomor 1. Cuma 1 saja, berarti asam, ini asam didahului dengan kata asam. Metanoat C-nya 1. Ini nomor 1 pasti yang mengikat gugus nomor 1. Ini asam didahului dengan kata asam. Berapa ada C-nya? 1, 2, 3, 4. Berarti butanoat. Asam butanoat. 4 butanoat ya. Tapi ini ada alkil, ada metil mengikat. Kalau dulu kamu belajar di waktu kelas 10 begini ya. Namanya apa? 2 metil butana. Pada waktu belajar alkana. Sekarang ada ini. Asam, ingat didahului dengan kata asam. 3 metil, ini metilnya ada di nomor 3, butanoat. Ini juga sama, ini nomor 1. Kemana Bu? Yang paling panjang pokoknya. Rantai utamanya 1, 2, 3, mau 3. 1, 2 berarti ke bawah. Berapa? Ada 4. Maka asam butanoat. Asam butanoat tapi mengikat metil. Kalau tidak ada ini dulu, 2,2 dimetil butana. Karena ini asam karboksilat didahului dengan kata asam. Asam 2,2 dimetil butanoat. Sama dengan alkana, hanya akhirannya saja yang dirubah dari semuanya tadi. Berikutnya ester atau alkil alkanoat. Ester dianggap sebagai turunan dari asam alkanoat, di mana atom H diganti dengan alkil. Kalau tadi di sini ininya kan H, H, ujungnya kan H, tapi ini diganti alkil, sehingga namanya bukan asam alkanoat, tapi alkil alkanoat. Metil metanoat, C-nya 1. Yang ini dengan O, propil propanoat. 3 isopropil bukan propanoat, ini berapa ya? 1. Ini ada 3. Ini kan aslinya begini, cuma di CH2 CH2 CH2, ini kan ada 3, CH2 nya ada 3, terus D. Begini ya. Berarti ini isopropil ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Isopropil pentanoat. Jadi nanti bisa kamu ulang lagi videonya kalau kamu belum paham mengenai tata nama ini. Saya sudah memberi tugas ke kamu untuk dikerjakan, ada di e-learningnya Smaba. Kalau kamu ada yang kurang jelas, kamu bisa japri lewat grup Telegram, bisa japri atau bisa langsung ke grup itu supaya temanmu juga tahu
apa yang kamu tanyakan sekaligus untuk menjelaskan ke teman-teman, atau bisa japri juga nggak apa-apa. Untuk mengenai tata nama, saya sudah upload itunya, saya sudah bilang bahwa tugas itu nanti ada waktunya, sudah saya umumkan di grup Telegram. Jangan lupa absen setiap hari. Dan untuk mengumpulkan tugas karena ada waktunya, kalau bisa mengerjakan tugas seawal mungkin itu lebih baik. Jangan ditunda-tunda nunggu deadline-nya selesai mepet-mepet gitu ya. Kamu bisa belajar kelompok dengan temanmu, kalau yang tidak bisa belajar dengan yang sudah mengerti atau sudah jelas begitu. Biar ilmunya bermanfaat, ilmu yang dipunya bermanfaat. Saya kira cukup dari saya anak-anak. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.